Persiapan musim dingin. Aku berniat untuk segera mulai membuat papirus palsu dengan batang yang terkumpul, tetapi sayangnya, selalu saja ada yang datang menghadang. Mau pergi kemana kau, main? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kami akan memulai persiapan untuk musim dingin hari ini? Tepat ketika aku akan pergi ke sumur untuk mengeluarkan serat dari batang tanaman, ibu meraih bagian belakang bajuku dan menghentikanku. Rupanya, salju akan membuat kami tidak bisa kemana-mana dan kami harus bersiap untuk musim dingin yang panjang. Tetapi mengapa aku perlu membantu ketika aku tidak bisa melakukan apa-apa? Tidak peduli seberapa banyak aku menjelajahi ingatan main, yang aku dapatkan hanyalah ingatan di mana dia terkena pilek dan hanya bermalas-malasan, sungguh gadis tidak berguna. Pada dasarnya, untuk mengatakannya lagi, aku sama sekali tidak berguna. Hal terbaik yang bisa aku lakukan adalah mencoba untuk tidak sakit dan membuatku berakhir di tempat tidur sepanjang hari. Kamu harus membantuku hari ini, main. Ayo. Bagaimana dengan pekerjaanmu, ayah? Aku mendapatkan libur beberapa hari. Kami para pekerja harus bergiliran tinggal di rumah jika ada di antara kita yang ingin mempersiapkan persiapan musim dingin, oke. Wow, tempat kerjanya cukup baik untuk memberi waktu istirahat untuk persiapan musim dingin. Aku tidak menyangka akan melihat keuntungan pekerja semacam itu di dunia ini. Atau mungkin persiapan musim dingin begitu menakutkan sehingga tidak mungkin untuk melakukan persiapan tanpa seorang pria di rumah. Apapun itu, ayah jarang ada di rumah dan menghabiskan waktu berkualitas bersamaku. Seperti yang mungkin kau harapkan dari pekerjaannya sebagai seorang prajurit, ia lebih mementingkan ototnya daripada otaknya dan dia biasanya menghabiskan waktunya bersama Tuuli, yang cukup sehat sehingga dia bisa membawanya ke tempat-tempat yang bagus tanpa khawatir. Tetapi sekarang, setelah semua orang di rumah, aku tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dan karena ayah secara khusus meminta bantuanku, aku tidak punya pilihan selain menyerah dan patuh padanya. Apa yang harus kita lakukan? Ayah menjawab sambil berjongkok di depan jendela dan menyiapkan apa yang tampak seperti alat tukang kayu. Hari ini kita akan memeriksa apakah ada yang perlu diperbaiki. Daun jendela akan terkunci rapat saat badai salju, jadi kita perlu memastikan tidak ada engsel yang longgar atau berkarat. Sementara itu, kita juga akan mencari apakah ada lubang-lubang. Setelah selesai dengan itu, kita akan membersihkan cerobong dan tungku sehingga kita dapat menggunakannya tanpa masalah selama musim dingin. Ayah. Apa yang ayah harapkan dari lengan kecilku yang lemah yang tidak dapat memegang apapun atau bahkan menggunakan obeng ini? Aku mengerti apa yang perlu kita lakukan, tetapi, aku merasa bahwa aku akan sangat tidak bisa membantumu. Meskipun mungkin jika aku berusaha sangat keras dan menunjukkan bahwa aku bisa membantu, kepercayaan keluargaku padaku nanti akan naik sedikit. Seharusnya sangat mudah untuk menemukan engsel yang berkarat atau longgar dengan pengetahuan modernku. Ayah, engselnya berkarat, itu pasti akan bertahan. Aku cukup yakin bahwa mereka akan segera rusak. Mereka sangat rusak. Secara singkat aku mempertimbangkan apakah aku harus percaya pada ayah atau tidak. Akan menjadi masalah besar jika pintu jendela yang dimaksudkan untuk menahan badai salju, pecah di tengah musim dingin. Aku berdiri di atas kursi dan mencoba mengguncang pintu jendela itu sedikit. Jika tidak ada yang terjadi, aku bisa mempercayai ayah, tetapi jika itu rusak, maka dia harus belajar untuk mempercayaiku. Setelah mengguncang pintu itu beberapa kali, engselnya terbelah menjadi dua. Aku mengangguk pada diriku sendiri karena itulah yang kuharapkan, tetapi wajah ayah malah memucat dan menatap pintu itu dengan mata yang lebar. Main, mengapa kamu melakukan itu? Lihat, itu rusak. Aku sudah bilang itu tidak akan bertahan sepanjang musim dingin. Sekarang, ayah, perbaiki itu. Aku menunjuk ke pintu jendela, dan ayah, mengabaikan kesalahan penilaiannya, dan mengangkatku dari kursi sambil menghela nafas. Main, pergi bantu Eva. Apa? Tapi aku mau membantumu, ayah. Kita perlu memastikan semua engselnya tidak akan rusak selama musim dingin, tetapi kau mengabaikan engsel yang benar-benar sudah rapuh. Aku mengangkat bahu dan menggelengkan kepala. Ibu menyuruhku membantu ayah, dan aku akan melakukannya.
Ini semua demi membuat musim dinginku senyaman mungkin. Kami tidak punya uang untuk memperbaiki semuanya dan pada tingkat ini kau malah hanya akan menghancurkan semuanya. Pergi bantu Eva. Tidak, uang juga merupakan masalah di keluargaku. Aku, yang setelah menghancurkan engsel yang ingin dipakai oleh ayah lebih lama lagi, dengan patuh mengikuti instruksinya dan pergi ke kamar tempat ibu dan Tuli berada. Mereka mengeringkan spray dan selimut kami agar lebih berguna, memindahkan tempat tidur kami ke dinding yang paling dekat dengan tungku untuk membuat tidur malam sedikit lebih hangat, dan membuat ruangan itu agar lebih layak dihuni di musim dingin. Ada apa, Main? Ayah menyuruhku datang membantumu, Bu. Benarkah? Kami baru saja selesai, jadi kami akan mulai menyiapkan lilin. Untungnya kami punya lilin lebah ekstra tahun ini. Kami juga akan menggunakan lemak sapi dan buah-buahan untuk membuat lilin dan minyak untuk lampu. Semua itu terdengar sangat merepotkan. Aku selalu saja mencium bau busuk minyak hewani yang berhembus dari rumah-rumah terdekat selama beberapa hari ini dan hanya membayangkan mencium bau yang sama dari dapur rumahku sendiri pasti akan membuatku depresi. Tuli mulai bekerja mengekstraksi minyak dari buah-buahan, tetapi karena aku terlalu lemah untuk menggunakan palu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa menonton di sebelah ibu sambil meletakkan lemak daging sapi ke panci terbesar kami dan membakarnya di atas api. Baunya busuk, sangat busuk. Tetaplah kuat, diriku. Meskipun baunya sangat busuk sehingga aku hampir tidak bisa bernapas, ibu dengan santai melelehkan lemak daging itu dan mengeluarkan sesuatu yang naik ke permukaan. Namun, yang mengejutkannya adalah, hanya itu yang dia lakukan sebelum akhirnya dia selesai. Tunggu, Ibu. Itu saja. Kamu tidak akan mengasinkannya. Katakan lagi. Oh tidak. Aku kira yang kukatakan sudah jelas, tetapi kata, mengasinkan sepertinya tidak dimengerti mereka. Ibu melotot ke arahku yang mengisyaratkan, apakah kamu mengeluh tentang pekerjaanku? Tetapi aku menelan rasa takutku dan mencoba menjelaskan apa itu mengasinkan dengan menggunakan terminologi yang sesederhana mungkin. Masukkan air garam dan didihkan sedikit untuk mengeluarkan lebih banyak sampahnya. Air garam. Jika ibu membiarkannya setelah itu, minyak akan mengeras di atas dan hanya akan meninggalkan air garam di bagian bawah, kan? Ibu bisa mencurahkan airnya lalu gunakan saja minyak murni. Ini sedikit lebih merepotkan, tetapi minyaknya akan berbau lebih baik dan kualitasnya lebih tinggi. Seolah bereaksi terhadap frasa kualitas lebih tinggi, ibu mulai mengasinkannya. Kualitas minyak yang kami buat di sini adalah sesuatu yang akan menentukan hidup dan matiku. Lagi pula, kita akan menggunakan minyak itu di ruang tertutup. Aku tidak akan bisa selamat dari rumah yang bau sepanjang musim dingin. Ya, aku tidak bisa memberitahunya dengan tepat rasio air garam dan minyak yang terbaik, tetapi setidaknya hasilnya tetap lebih baik. Kita gunakan rasio yang seenaknya saja, tetapi berkat pengasinannya, lemak yang menguning tadi kini menjadi putih bersih. Lemak itu kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa digunakan untuk dijadikan lilin dan beberapa untuk digunakan sebagai sabun di musim semi mendatang. Untuk bagian lilin, mereka dimasukkan kembali ke dalam panci dan dilelehkan lagi. Sebagai tambahan, potongan kecil daging yang keluar setelah menyaring lemak digunakan sebagai bahan dasar sup yang cukup lezat. Yumi. Setelah makan siang, kami mulai bekerja membuat lilin. Oke, Tuli. Aku ingin kamu mulai membuat lilin sekarang. Gunter dan aku perlu menyiapkan kayu bakar. Oke, tunggu, terus aku kerja apa? Mereka bertiga memulai pekerjaan mereka sendiri, jadi setelah beberapa saat berpikir, aku mengikuti ibu keluar dari pintu depan. Mungkin, pergi bantu ibumu, kata ayahku juga termasuk ikut dia keluar. Tetapi setelah melihatku, ibu menyuruh aku untuk kembali ke dalam. Main, bantu Tuli membuat lilin. Pastikan untuk tidak menghalanginya. Baik, Sesh. Mengapa mereka begitu tidak mempercayaiku? Aku kembali ke dapur dan melihat Tuli memotong benang dengan panjang yang sama dan menggantung mereka sekaligus dari tongkat kecil. Dia kemudian mengambil sebuah tongkat dan memegangnya sedemikian rupa sehingga talinya dicelupkan ke dalam panci lemak leleh sebelum mengangkatnya ke atas dan ke bawah.
Seiring waktu, minyak yang menempel pada tali mengeras, menggemukkan, dan mulai tampak seperti lilin. Wow, jadi begitu caramu membuat lilin. Jangan hanya menonton, main. Tolong. Tuli marah. Jadi untuk membantunya, aku mengambil beberapa ramuan penghilang bau dan menempelkannya ke beberapa lilin yang mengeras. Jika ini berhasil, aku akan menambahkan lebih banyak herbal ke dalamnya. Main. Jangan main-main. Hanya beberapa, oke. Kamu juga menginginkan lilin yang tidak berbau, kan Tuli? Kumohon. Hanya beberapa saja, mengerti? Kata Tuli, jadi aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, jadi aku tidak punya niat untuk menaruhnya ke semua lilin. Aku menaruh ramuan yang berbeda ke setiap lilin sehingga aku bisa melihat mana yang paling baik. Sementara Tuli dan aku membuat lilin, orang tua kami sedang menyiapkan kayu bakar. Tanpa itu kita pasti akan mati kedinginan, jadi untuk memastikan bahwa kita sudah punya kayu bakar yang siap, benar-benar vital. Ayah mengambil kedua kayu yang dipilih Tuli ditambah kayu ekstra yang kami beli dan menggunakan kapak untuk memotongnya menjadi tongkat sepanjang 50 cm. Ibu kemudian mengambil potongan kayu bakar itu dan membawanya ke gudang musim dingin. Ibu mau kemana? Aku sangat terkejut ketika melihat ibu pergi ke kamar yang tidak aku ketahui, dan mengikuti di belakangnya. Itu adalah suatu hal yang baru bagiku, ada ruangan lain di dalam ruang penyimpanan kami. Rupanya itu adalah ruangan yang biasanya hanya digunakan untuk persiapan musim dingin. Sekitar setengah dari ruangan itu sudah penuh dengan kayu. Apa? Aku tidak tahu tentang ruangan ini. Ini adalah gudang musim dingin kita, ingat. Bagaimana kamu bisa melupakan itu, main? Omong-omong, aku selalu bertanya-tanya di mana Tuli meletakkan semua kayu yang dia bawa pulang dari hutan. Sekarang aku tahu. Karena kayu yang biasa kami gunakan diletakkan di ruang penyimpanan umum, aku tidak pernah memperhatikan ada ruangan lain di dalamnya. Di sini dingin. Tentu saja. Kamar ini adalah kamar yang terjauh dari perapian. Rumah kami tidak memiliki sesuatu yang mewah seperti perapian, sehingga oven perapian di dapur kita adalah satu-satunya sumber panas di seluruh rumah kami. Kami biasanya akan menghabiskan seluruh waktu kami di sana. Dan sekarang, tempat tidur kami menempel pada dinding tunggal yang memisahkan kamarku dari perapian. Supaya ketika kita tidur kita bisa merasakan kehangatan dari perapian itu. Tapi hanya hangat pada awalnya. Ibu akan memadamkan api sebelum tidur, jadi ruangan itu sedingin es di pagi hari. Di sisi lain, gudang musim dingin ini adalah ruang terjauh dari perapian di rumah ini, jadi di situ sangatlah dingin. Itu adalah tempat yang sempurna untuk menaruh makanan yang diawetkan, minyak, dan hal-hal lain yang kami butuhkan untuk musim dingin. Dengan kata lain, itu adalah lemari es alami dan kami tidak ingin itu menjadi hangat. Ada banyak kayu bakar di sini. Itu masih belum cukup, kau tahu. Meskipun setengah ruangan sudah penuh. Aku melihat semua kayu bakar yang ditumpuk di gudang musim dingin dan kata, penggundulan hutan, melewati pikiranku. Jika satu keluarga membakar kayu sebanyak ini, berapa banyak kayu yang digunakan oleh seluruh kota? Main, jangan mulai melamun, sekarang saatnya untuk mempersiapkan pekerjaan tangan musim dingin kita. Aku tidak melamun. Aku memprotes, tetapi ibu sudah menuju ke dapur. Aku buru-buru mengejarnya. Aku tidak ingin ditinggal sendirian di ruangan gelap tanpa jendela itu. Bu, apa maksudmu dengan pekerjaan tangan? Para lelaki memperbaiki alat yang mereka gunakan di tempat kerjanya, mungkin. Jika kita berniat membuat alat atau furnitur baru, kita perlu mengumpulkan bahan-bahan sebelumnya. Jadi itu seperti pekerjaan yang kita lakukan selama musim dingin sementara kita terjebak di dalam rumah. Ibu mengangguk sambil menghitung berapa gulungan benang yang kami miliki. Betul. Penting bagi kita para wanita untuk membuat pakaian, kan? Kami tidak akan bisa melakukan itu tanpa menyiapkan benang dan kain celup sebelumnya. Aku sudah menyelesaikan semua itu karena aku bekerja sebagai tukang celup. Tetapi kita masih perlu menyiapkan wol dan tanaman seperti nilen yang akan kita tenun tahun depan. Belum lagi, Tuli akan dibaptis musim panas mendatang. Aku perlu menyiapkan pakaian istimewanya selama musim dingin ini.
Ibu melihat sekeliling dengan ekspresi yang sangat serius, dan memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan. Aku mendapat perasaan bahwa aku hanya akan menghalangi apapun yang terjadi, jadi aku meluncur kembali ke tempat Tuli berada. Apa pekerjaan tanganmu musim dinginmu nanti, Tuli? Aku akan membuat keranjang. Kami akan menjualnya saat musim semi tiba. Tuli sedang mempersiapkan bahan pembuatan keranjangnya yang akan berfungsi sebagai hasil kerjanya. Dia membawa beberapa kayu yang dia kumpulkan di hutan ke sumur dan mengelupas kulitnya. Dia kemudian akan menggerakkan pisaunya di sepanjang serat untuk membelah kayunya. Apa yang akan kamu lakukan, Main? Aku akan membuat papirus palsu. Apa itu? Hehe. Itu sebuah rahasia. Aku mengikuti contoh Tuli dan mulai menyiapkan serat yang aku butuhkan untuk pekerjaan tangan musim dinginku, membuat papirus palsu. Ini adalah pekerjaan penting bagiku. Pekerjaan terhormat yang tidak akan ada yang memarahiku jika aku melakukannya. Untuk mengeluarkan serat, pada dasarnya aku hanya perlu melakukan apa yang dilakukan Tuli, mungkin. Kupas lapisan luar batang, rendam dalam air, lalu keringkan. Tuli, aku ingin beberapa air juga. Baik, Tuli, bagaimana menurutmu aku harus mengeluarkan serat dari batang ini? Apa? Tuli, mereka tidak akan terbang oleh angin jika aku mengeringkannya di jendela, kan? Aku mengumpulkan serat yang sudah selesai. Tidak banyak dari mereka, tetapi mungkin cukup untuk membuat 1 atau 2 lembar papirus palsu. Dengan itu, persiapan musim dinginku hampir selesai. Wah, aku bekerja sangat keras di sini. Tunggu apa? Apakah hanya aku atau apakah Tuli terlihat kesal?